Ya, pemirsa, kali ini kita akan masuki segmen Expert Class dan di segmen ini tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan topik penerapan Good Corporate Governance dan peran penting sekretaris perusahaan. Iya, dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Catherine Grace selaku Head Corporate Sekretari PT Bank Permata Tbk dan Chairwoman Indonesia Corporate Secretary Association atau ICSA. Selamat pagi Ibu Grace. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar Bu Grace? Ya, bursa kita selalu sehat. Baik, semoga sehat selalu ya Bu Grace ya, walaupun kita mungkin belum ketemu langsung, tapi nggak apa-apa, kita ngobrol secara virtual aja. Bu Grace, ini topik yang sangat menarik tentunya. Nah, ini tentu saja dalam posisi Ibu saat ini sebagai Corporate Secretary di PT Bank Permata Tbk dan juga sebagai Ketua Umum dari IKSA sendiri. Bagaimana Ibu ini memandang pentingnya penerapan dari tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance? Ya, menurut saya ya bahwa Good Corporate Governance atau GCG itu sebenarnya suatu rangkaian nilai, proses, prosedur, dan juga aturan ya yang mempengaruhi arahan pengelolaan dan jalannya suatu perusahaan. Dan juga tata kelola yang baik atau GCG itu juga dalam rangka juga mencakup hubungan yang baik antara emiten atau perusahaan dengan pemangku kepentingan, yaitu seperti kalau di perusahaan terbuka tentu ada pemegang saham, ada regulator, ada pemegang saham publik dan environment. Nah, sebagai lembaga intermediary ya dalam suatu bank, tentu kita ingin mendukung suatu pertumbuhan perekonomian nasional yang baik, dan oleh karena itu seluruh emiten dan termasuk Bank Permata menerapkan seluruh prinsip GCG dengan mengembangkan tanggung jawab untuk mencerminkan nilai-nilai GCG serta menjunjung tinggi akuntabilitas setiap aktivitas bisnis dan operasional bank. Untuk itu penerapan prinsip GCG sangat dibutuhkan dalam rangka mempercaya kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk pemodal untuk emiten tersebut atau dalam ini Bank Permata. Jadi penerapan GCG itu harus masuk dalam setiap kegiatan perusahaan dalam suatu membuat decision making perusahaan, di mana harus diterapkan prinsip GCG. Prinsip GCG ini termasuk diantaranya adalah harus putusan-putusan tersebut dan menjalankan usaha harus bersifat transparansi kepada stakeholders dan memiliki accountability serta dapat dipertanggungjawabkan atau responsibility dan harus diputuskan secara independen atau independensi dan adanya fairness atau kewajaran. Kira-kira itu. Lantas bagaimana Ibu melihat perusahaan dapat memastikan mereka dapat menerapkan GCG ini? Ya, memang tanggung jawab pelaksanaan GCG di suatu perusahaan itu memang pilar utamanya adalah corporate secretary ya. Jadi corporate secretary memberikan advice ya sebagai trusted advisor kepada BOD dan BOC sebagai manajemen yang melaksanakan kegiatan perusahaan untuk memastikan bahwa setiap putusan dikerjakan atau operasional berdasarkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Tetapi tentu saja kewajiban pelaksanaan GCG ini tidak bisa selalu dijaga oleh atau dilakukan oleh hanya corporate secretary. Harus menjadi juga tentunya sesuai dengan peraturan adalah kewajiban dari direksi, kemudian dan BOD ya, jadi BOD dan BOC yang memberikan pengarahan-arahan visi dan sasaran dari perusahaan berdasarkan GCG tersebut, dan menjadi harusnya selalu tanggung jawab dari setiap staf atau karyawan dari suatu perusahaan itu untuk mengerti bahwa pelaksanaan GCG di setiap lini usaha atau operasional menjadi penting untuk keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Baik, oke, saya yakin sebagai asosiasi IKSA melakukan banyak hal konkret lah ya untuk merealisasikan visi misi asosiasi sendiri. Nah, langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan itu apa saja Bu Grace? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa corporate secretary mempunyai sesuai dengan amanah peraturan bahwa corporate secretary diharapkan menguasai bidang keuangan, tata kelola, hukum dan pasar modal. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi dari corporate secretary tersebut, di mana tentunya semua ini berarah kepada
kompetensi corporate secretary yang mumpuni ya, yang memadai dalam melaksanakan GCG terutama dan peraturan pasar modal lainnya. Nah, kami sebagai Asosiasi Corporate Secretary Indonesia satu-satunya, kami memberikan wadah kepada para anggota kami untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sesuai dengan arahan dari peraturan OJK tersebut. Sehingga kami mengadakan banyak kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan itu seperti workshop, atau webinar, atau training, dan semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan standar profesi dari emiten sekretaris perusahaan yang masuk ke dalam anggota kami. Dan kami sudah menerbitkan juga standar profesi dan kode etik standar profesi sebagai acuan bagi para emiten, corporate secretary emiten, bagaimana mencapai kompetensi tersebut. Jadi kami punya hitungannya, terutama dalam pemenuhan beberapa pendidikan-pendidikan dasar yang harus dimiliki oleh corporate secretary ya. Contohnya harus menguasai peraturan pasar modal, bisa membaca laporan keuangan, dan juga banyak hal ya yang kita kerjakan sebagai asosiasi. Oke, lantas Ibu, selain peran sekretaris perusahaan dalam melaksanakan GCG ini, apa saja yang menjadi penunjang dari penerapan GCG dalam perusahaan? Ya, kalau kita bicara penunjang ya berarti seperti supporting sistemnya yang kita harus lihat. Nah, jadi kalau di dalam suatu perusahaan ada beberapa elemen GCG ya. Tentu yang pertama adalah corporate secretary. Jadi kalau dari peraturan OJK-nya bahwa yang mempunyai tanggung jawab itu adalah direksi dan komisaris. Jadi direksi dan komisaris itu harus benar-benar mengerti mengenai prinsip-prinsip GCG yang harus dilaksanakan di setiap lini kegiatan atau pemutusan kepentingannya. Kemudian juga bisa disupport dengan beberapa struktur, misalnya tentu memiliki corporate secretary sebagai emiten, dan juga ada unsur internal audit yang juga membantu pelaksanaan GCG. Kemudian juga ada risk management di dalam perusahaan tersebut. Itu dari struktur, dari sistemnya tentu kita harus mempunyai beberapa policy, visi dan misi, prosedur yang semuanya membantu kita mengerti bagaimana melaksanakan suatu prinsip-prinsip GCG ya. Misalnya kita memiliki visi dan misi yang baik mengenai GCG, kemudian policy mengenai GCG juga, walaupun kita tahu bahwa banyak sekali sudah peraturan OJK yang mengatur mengenai GCG ini. Jadi itu bisa jadi acuan, tetapi juga kita harus mempunyai struktur, harus mempunyai sistem yang berjalan, yang mendukung pelaksanaan GCG. Kemudian juga kita harus punya polisi-polisi yang memberikan sanction terhadap pelanggaran-pelanggaran GCG, dan juga adanya report-report ya. Kalau soft documentsnya tentu kita banyak report-report yang harus kita kerjakan dalam rangka pelaksanaan GCG, melakukan keterbukaan, dan juga melakukan accountability, tanggung jawab terhadap pelaksanaan GCG tersebut yang tertuang di dalam laporan keuangan dan laporan tahunan yang kemudian disahkan oleh pemegang saham. Jadi runutan pelaksanaan GCG itu memang harus end to end ya. Dari tadi yang saya sebutkan, dari hadirkomnya sendiri, kemudian dari struktur, dari sistem-sistem yang ada di dalam perusahaan, kemudian reportingnya, kemudian keterbukaannya, dan accountability di ujungnya. Ya. Saya rasa itu. Baik, Bu Grace, ada satu hal yang cukup menarik terkait dengan tanggapan mengenai penerapan GCG di Indonesia karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi dibandingkan dengan menganggap prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Lalu bagaimana Anda melihat ini? Dan juga saya kemudian mintakan closing statement lah dari Bu Grace karena waktu kita cukup terbatas. Bu Grace, silakan. Ya, sebenarnya ini semua terjadi di seluruh dunia ya, di mana kadang-kadang memang di awal itu harus regulatory approach ya. Istilahnya regulatory approach yang banyak dikerjakan di banyak negara yang baru memperkenalkan GCG di negaranya gitu. Jadi kalau kita lihat untuk negara-negara yang memang masih berkembang, pelaksanaan GCG itu masih banyak dari tuntutan investor ya, mendapatkan suatu perusahaan itu menjalankan secara transparan,
terus kemudian ada accountability dan fairness. Nah setelah itu tentu diharapkan bergerak begitu ya, setelah regulatory approach kemudian berubah menjadi normative approach. Artinya tidak lagi to comply itu wajib, tapi kita sudah tidak dalam regulatory approach, tetapi lebih normative approach. Jadi bentuknya nanti ada kode etik, kemudian bentuknya adalah norma-norma begitu. Jadi tidak lagi dalam peraturan, tapi semua itu akan berproses ya. Kita melihat memang beberapa negara sudah melakukan seperti normatif ya, untuk negara-negara lebih established lebih lama melaksanakan GCG seperti Hong Kong dan juga misalnya South Africa ya, Afrika Selatan itu mereka banyak dengan code saja, governance code atau bersifat normatif atau kode etik ya. Nah, sedangkan memang kita masih dalam tahap regulatory approach, tapi saya melihat ke depannya memang OJK terutama ini sudah mulai mengarah kepada itu, seperti dikeluarkannya guidelines mengenai good corporate governance, di mana to comply and to explain. Jadi apabila tidak memenuhi, kemudian dijelaskan mengapa kita tidak memenuhi. Jadi saya rasa sudah dimulai juga, tidak terlalu melulu regulatory, tapi juga mulai pendekatan prinsip-prinsip atau normatif. Saya rasa ini cukup baik ya perkembangannya di Indonesia, walaupun memang harus lebih cepat mengejar pace-nya untuk lebih banyak pendekatan non-regulatory. Jadi lebih inherent terhadap kegiatan-kegiatan kita sendiri daripada semua diatur, karena tidak semua bisa diatur ya. Kadang-kadang GCG itu memang harus dari nilai gitu, dari misi, dari visi dan oleh suatu perusahaan. Jadi susah untuk selalu ditulis dengan jelas ya, karena dinamika suatu perusahaan. Saya rasa itu. Dan mungkin untuk sebagai penutupnya, seperti diketahui bahwa visi IKSA adalah meletakkan pijakan kuat untuk melaksanakan standarisasi profesi dengan menjadikan IKSA sebagai asosiasi pengembang profesi sekretaris perusahaan Indonesia yang mendorong standar tata kelola yang baik. Jadi kita ingin memiliki standar profesi yang baik, dan misi IKSA untuk melaksanakan dan menciptakan standar profesi dengan mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan sekretaris perusahaan dengan standar tata kelola internasional, serta mendorong kemajuan pasar modal Indonesia. Sehingga kalau boleh saya menutup bahwa sekretaris perusahaan memiliki peran yang semakin strategis dan sentral untuk memastikan pelaksanaan good corporate governance di suatu perusahaan. Hal ini perlu didukung dengan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan profesional baik dari seorang sekretaris perusahaan. Hadirnya IKSA sebagai satu-satunya asosiasi profesi sekretaris perusahaan Indonesia diharapkan dapat membantu secara signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sekretaris perusahaan, khususnya dalam bidang pasar modal, hukum, keuangan dan tata kelola perusahaan melalui pelaksanaan standar profesi sekretaris perusahaan. Tak hanya itu, IKSA juga memberikan panduan, tata cara, dan pedoman perilaku bagi sekretaris perusahaan dalam menjalankan profesinya melalui kode etik sekretaris perusahaan. Pada akhirnya, sejalan dengan visi misi IKSA tersebut, IKSA akan mampu berperan untuk mendorong terciptanya standar tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia melalui peran sekretaris perusahaan yang mumpuni. Terima kasih. Baik, intinya adalah semoga maju terus ya penerapan GCG di tanah air. Betul sekali. Terima kasih. Ya, waktu kita sangat pendek, tapi penjelasan yang sudah disampaikan sangat komprehensif. Bu Grace, terima kasih. Sampai jumpa, sukses selalu, sehat selalu Bu Grace. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Wah, luar biasa ya, itu dia pemirsa. Satu segmen kita berbincang bersama dengan Ibu Catherine Grace selaku Head Corporate Secretary PT Bank Permata Tbk dan Chairwoman Indonesia Corporate Secretary Association atau IKSA terkait dengan pentingnya penerapan GCG dalam sebuah perusahaan. Dan berbicara mengenai pentingnya sebuah penerapan GCG, makanya sejumlah emiten ataupun perusahaan ini melakukan IPO. Didukung oleh